Money. 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 Kondisinya berada di ambang pemulihan penuh. Tetapi efek sampingnya menjadi semakin parah. Energi dan darahnya stagnan, dengan panas yang melonjak ke atas. Aku menggunakan darah killing untuk mengobati Money. Sekarang masa 3 tahun hampir berakhir. Jika dia bisa disembuhkan sepenuhnya, itu akan menjadi keberuntungannya. Money. Money. Kau sudah bangun. Lo Xuan, siapa yang memberi Anda izin untuk meninggalkan saya sendirian begitu lama? Jika sesuatu terjadi pada saya, bisakah Anda bertanggung jawab atasnya? Anda bahkan berani mengambil keuntungan dari saya saat saya tidak sadarkan diri. Seekor katak yang menginginkan daging angsa. Lo Xuan, saya tahu Anda sedang jati bahan pembicaraan sekarang. Tapi jangan lupa, ayah sayalah yang menyelamatkan Anda. Anda tidak lebih dari seorang pelayan yang menandatangani kontrak untuk membalas budi keluarga saya. Berhenti memelihara mimpi-mimpi tidak realistis itu untuk naik ke level saya. Apakah Anda bahkan layak? Pergi ambil sepatu hak tinggi saya dan bawa ke sini. Berlutut. Pakaikan untuk saya. Kau. Apa yang kau katakan? Saya suruh Anda berlutut. Jangan lupa, Anda menandatangani kontrak dengan keluarga Chen. Anda mau berlutut atau tidak? Enyahlah. Lo Xuan, saya tahu Anda tidak senang dengan ini, tapi Anda harus mengerti posisi Anda sendiri. Hutang budi, karena menyelamatkan hidupku, telah kubayar dengan 3 tahun ini. Aku sudah melakukan lebih dari cukup. Tersisa 2 hari sampai kontrak berakhir. Sampai kontrak berakhir. Hitung mundur berakhir. Lo Xuan, hanyalah seorang pelayan keluarga Chen. Dia hanyalah anjing peliharaan yang saya simpan di kandang saya. Jika saya menyuruhnya ke timur, dia tidak akan berani ke barat. Bukankah kalian semua ingin bertemu dengannya? Saya bisa menyuruhnya merangkak kembali ke sini sekarang juga. Dia akan sampai di sini dalam 10 menit. 10 menit. Manny, jalan pegunungan di sini berbahaya. Dan cuaca sangat dingin hari ini. Dia pasti tidak akan sampai dalam 10 menit. Kalau begitu biar saya tunjukkan. Lo Xuan, saya beri waktu 10 menit untuk merangkak ke sini. Atau kalau tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Manny, waktu hampir habis.
Apakah kau yakin Lu Xuan akan datang? 10, 9, 8, 3, 2, 1. Dia benar-benar datang. Lihat. Sudah ku bilang, dia hanyalah pelayan. Apapun yang saya perintahkan dia lakukan. Sekarang, apakah Anda percaya padaku? Manny, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu patuh? Bagaimana caramu melatihnya? Ajari aku. Nona Chen, mengapa kau datang ke tempat seperti ini? Tidakkah kau tahu udara dingin di sini sangat menusuk? Itu mudah The mengundang film hawa was dingin ke dalam translated tubuhmu. and narrated by M Media. Dan kau malah minum bir. Bir itu sifatnya dingin. Kondisimu rentan kambuh. Apakah Anda sedang menceramahi saya? Lu Xuan, Anda sudah semakin berani bukan? Beraninya Anda menceramahi tuan Anda. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di perusahaan. Aku tidak punya waktu untuk menuruti omong kosongmu. Karena kau tidak sedang kambuh. Mengapa kau menyuruhku datang ke sini? Itu urusan saya. Mengapa saya harus melapor kepada Anda? Jangan melampaui batas Anda. Manny, aku dengar Lu Xuan memiliki darah kilin, dan itu bisa digunakan sebagai obat. Anjingku kebetulan sedang sakit. Mengapa kau tidak bergabung dengan kami dan melakukan demonstrasi? Tepat sekali. Tentu saja. Tunjukkanlah silakan. Kalau kau bisa menyembuhkan anjing tuan muda Zhao, itu akan membuktikan kepada kita semua bahwa darah kilin itu bukan palsu. Apakah Anda dengar itu? Mengapa Anda tidak cepat-cepat beraksi? Bagiku, setiap kali aku menggunakan darah kilin, itu merusak fondasiku sendiri. Darah kilin hanya bisa digunakan satu kali terakhir. Itulah yang telah kusimpan untuk memastikan Progreriamu sembuh sepenuhnya. Jika itu disia-siakan, Progreriamu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Anda berani mengancam saya. Saya sudah menggunakan darah Anda selama 3 tahun. Dan bukankah Anda berdiri di sana? Sama sekali tidak terluka selama ini. Manny, sepertinya dia benar-benar mengabaikan kata-katamu. Jangan membuat saya kehilangan muka di depan teman-teman saya. Saya ingin Anda segera mengambil darah dan membuka mata semua orang. Anda menolak melakukannya kan? Anda tidak akan bisa lolos dari ini. Aku sudah pergi ke banyak toko hewan peliharaan, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Setetes darah kilinnya langsung menyembuhkannya. Manny, kau benar-benar tidak berbohong kepada kami. Manny, nanti, jika salah satu dari kita jatuh sakit di masa depan dan ingin meminjam setetes darah kilinmu, kau tidak boleh pelit. Itu hanya setetes darah kilin. Ada sebanyak yang Anda butuhkan. Mulai sekarang jika ada orang di sini yang kebetulan jatuh sakit, Lu Xuan ini, dia akan datang berlari saat Anda memanggilnya. Karena Manny sangat murah hati, aku juga akan melakukan sedikit pertunjukan agar semua orang bisa bersenang-senang. Anjingku juga terlatih dengan baik. Pergi, bawa kembali ke sini. Kontrak berakhir dalam 1 hari. Ketika saat itu tiba, putuskan semua hubungan. Berhenti di situ. Shen Manny. Aku bukan pelayanmu, bukan pula alat. Untuk hiburanmu. Kontrak 3 tahun yang kumiliki dengan ayahmu akan segera berakhir. Darah kilin telah habis terkuras olehmu. Jaga dirimu baik-baik. Dasar bajingan. Beraninya Anda berbicara seperti itu kepada saya. Tunggu saja. Manny, jangan marah. Pria kau tahu, mereka semua peduli pada harga diri mereka. Mungkin dia akan pulang dan meminta maaf padamu. Tepat sekali. Selama 3 tahun terakhir ini, bukankah dia selalu menjadi orang pertama yang meminta maaf? Manny jangan maafkan dia kali ini. Aku akan segera masuk ke Balai Tianyi sekarang. Mempertahankan sampah seperti itu tidak ada gunanya. Mulai sekarang Manny aku yang akan melindungimu. Dengan dukungan dari Balai Tianyi, aku yakin kondisimu akan sembuh cepat atau lambat. Itu luar biasa. Tidak peduli seberapa banyak Lu Xuan memohon kepada saya untuk memperbarui kontrak, saya tidak akan pernah setuju. Grup Chen berada di puncak kekuatannya sekarang. Saya ingin dia kehilangan kesempatan bergantung padaku selamanya.
Kakak seperguruan. Ada apa denganmu? Mengapa kau berkeringat dingin seperti itu? Lin Sutong kekasih masa kecil Lu Xuan. Aku. Kakak seperguruan, darah kilinmu telah mencapai batasnya. Jika kau terus begini, kau akan kehilangan nyawamu. Itu bukan apa-apa. Omong-omong, adik seperguruan, kenapa kau ada di sini? Ayahku mengutusku untuk membawamu kembali, untuk menggantikannya sebagai kepala Balai Tianyi. Kakak seperguruan, lihatlah betapa menyedihkan kehidupan yang kau jalani di sini. Kembalilah bersamaku. Kebaikan yang diterima harus The dibalas 10 film was kali lipat. translated Ini adalah prinsip and Balai Tianyi narrated kita. by M Lagi pula Media. Tuan Chen telah menyelamatkan nyawaku. Hanya tersisa 1 hari dalam kontrak. Setelah hari esok berakhir aku akan kembali ke Balai Tianyi. Di mana Lu Xuan? Kenapa aku tidak melihatnya hari ini? Dia. Siapa tahu dia buang waktu di tempat hiburan mana? Jangan bicara omong kosong. Lu Xuan selalu sangat disiplin. Mengapa dia pergi ke tempat seperti itu? Manny, aku tahu kamu tidak menyukainya. Tapi Lu Xuan sangat penting bagi keluarga Chen. Tanpa dia, grup Chen tidak akan berada di posisinya saat ini. Dan kamu pun tidak akan hidup hari ini. Ayah, bagaimana ayah bisa berkata begitu konyol? Dia hanyalah seorang pengemis. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Manny, ini adalah kontrak pembaruan baru yang telah aku siapkan untuk Lu Xuan. Besok kamu akan mewakiliku dan pergi memintanya untuk menandatanganinya. Apapun yang terjadi, kamu harus menahannya di keluarga Chen. Apa? 30 juta. Ayah, apakah ayah sudah kehilangan akal? Kamu tidak tahu apa-apa. Nilai yang dibawa Lu Xuan bagi keluarga Chen jauh melampaui itu. Ayah, Lu Xuan tidak lebih dari seorang pengemis. Jika ayah tidak menampungnya, bagaimana mungkin dia bisa berada di posisinya saat ini? Nilai apa yang mungkin dia miliki? Lagi pula, bahkan tanpa dia, saya adalah lulusan terbaik, dan saya bisa memimpin grup Chen ke puncak dengan sama baiknya. Orang tidak berguna seperti dia, berpikir dia bisa dibandingkan dengan saya. Manny, ada beberapa hal yang aku janjikan pada Lu Xuan yang tidak bisa aku bicarakan. Bagaimanapun, kamu harus menahan Lu Xuan di sini. Tanpa dia, kamu akan kehilangan nyawamu, dan grup Chen akan runtuh. Jangan terlalu keras kepala. Bagaimanapun, apapun yang terjadi besok, buat dia menandatangani kontrak itu. Sedikit kebaikan, Lu Xuan sudah membalasnya 100 kali lipat. Jika kamu berhasil mendapatkan kontrak itu ditandatangani, grup Chen dan masa depanmu akan terjamin. Apakah kamu mengerti? Selalu saja Lu Xuan, semua orang memuji Lu Xuan. Mungkinkah saya bahkan tidak setara dengannya? Membiarkannya tinggal. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya tidak percaya bahwa tanpa dia, keluarga Chen benar-benar akan bangkrut. Tempat penandatanganan kontrak. Presiden Huang Ruichen Pharmaceuticals. Kalian berdua juga datang. Kalian tidak datang karena alasan yang sama denganku. Berharap bisa memungut sisa-sisa bukan? Bagaimana bisa kau menyebutnya memungut sisa-sisa? Presiden Wan Rumah Sakit kami. Kami di sini untuk membajak talenta. Benar Tuan Lu adalah talenta sekali dalam satu generasi di bidang medis Gracia. Presiden Sentianen Pharmaceuticals. Hari ini kontrak Tuan Lu dengan grup Chen berakhir. Perusahaanku berniat menawarkan jumlah yang besar untuk mempekerjakan Tuan Lu di Tianhe. Mari kita perjelas. Tuan Lu adalah pria yang sudah makan asam garam. Persaingan adalah satu hal. Tapi integritas profesional harus tetap dijaga. Grup Farmasi Chen awalnya hanyalah sebuah bengkel kecil yang tidak dikenal. Dalam 3 tahun singkat ini, telah menjadi perusahaan terkemuka di industri farmasi di Yangcheng. Ini benar-benar sebuah keajaiban medis. Dan bukankah itu semua berkat Tuan Lu? Orang-orang terus mengatakan bahwa Tuan Lu hanya naik daun karena mengandalkan keluarga Chen. Namun siapapun yang memiliki mata bisa melihat bahwa tanpa Tuan Lu, grup farmasi Chen hanya akan menjadi cangkang kosong tanpa substansi teknis yang nyata. Aku dengar bahwa putri Presiden Chen Manny, sangat meremehkan Tuan Lu. Meremehkan itu masih terlalu halus. Dia memperlakukannya dengan hanya cacian verbal dan kekerasan fisik. Itu benar-benar keterlaluan. Sepertinya, prageria Nona Chen itu disembuhkan sepenuhnya oleh Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu. Pertemuan pembaruan kontrak hari ini diatur secara khusus oleh Presiden Chen hanya untuk Anda.
Dia berniat untuk menandatangani kontrak seumur hidup dengan Anda. Sepertinya rumah sakit Kangling milikku tidak memiliki peluang. Tuan Lu, maukah Anda bergabung dengan Ruichung Pharmaceuticals? Saya bersedia menawarkan Tuan Lu gaji tahunan 50 juta, ditambah kepemilikan saham 30%. Dia hanyalah orang tidak berguna, tanpa grup Chen saya. Di mana dia hari ini? Kalian para atlet medis. Jika kalian ingin berkolaborasi, kalian harus berkolaborasi dengan saya Chen Mani. Hitung mundur berakhirnya kontrak telah dimulai. Lu Xuan itu tidak lebih dari seekor anjing The film yang was telah saya besarkan. translated and Saya bisa saja narrated by melemparkannya M. Media. tulang, dan dia akan datang menjilat. Saya adalah pilar sejati dari grup Chen. Mani benar. Dia hanyalah orang yang hidup dari orang lain. Bahkan jika kau ingin bekerja sama, kau harus melakukannya dengan Mani. Lu Xuan, saya berdiri tepat di depan Anda. Mengapa kamu tidak membuktikan identitasmu? Dengan menggonggong seperti anjing. Nona Chen, bukankah Anda terlalu berlebihan? Berlebihan, aku sedang mendisiplinkan pelayanku sendiri. Apa urusannya denganmu? Jangan lupa bahwa kalian semua diundang ke sini oleh ayahku. Apa kau ingin aku membuatmu diusir? Upacara penandatanganan hari ini awalnya diselenggarakan oleh Presiden Chen. Untuk Tuan Lu, jika Presiden Chen tahu apa yang Anda lakukan hari ini, tidakkah dia akan sangat marah sampai memuntahkan darah? Nona Chen, kemampuan Tuan Lu terlihat jelas oleh semua orang. Dengan sikap agresif Anda, tidakkah Anda takut Tuan Lu akan menolak kontrak dengan keluarga Chen? Menolak untuk menandatangani. Lalu bagaimana jika dia menolak? Grup Chen tidak kekurangan orang. Satu orang berkurang tidak akan membuat perbedaan. Lagi pula, dia bukan orang bodoh. Lu Xuan, kurasa kau benar-benar ingin menandatangani kontrak baru ini dengan grup Chen milikku. Namun aku telah mengubah persyaratannya. Kau harus menyerahkan semua sahammu di grup farmasi Chen. Benar sekali. Aku telah menambahkan klausul tambahan. Mulai sekarang, kau bukan hanya pelayanku, tetapi juga pelayan bagi semua temanku. Selain itu, gajimu, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Berlututlah sekarang juga. Dan menggonggonglah seperti anjing. Maka aku akan segera menandatangani kontrak ini denganmu. Hitung mundur berakhirnya kontrak. Nona Chin, sungguh mengesankan. Siapa kau? Ini adalah urusan keluargaku. Apa urusannya denganmu? Aku hanya di sini untuk melihatmu. Nona Chin, bagaimana kau menghancurkan grup farmasi Chen langkah demi langkah? Kau pasti tidak di sini untuk memperebutkan Lu Xuan juga kan? Mani, kenapa anjing yang kau pelihara begitu banyak dikari? Aku kebetulan memiliki gudang terbengkalai. Mengapa kau tidak menyewakan Lu Xuan kepadaku? Biarkan dia menjaga pintu untukku. Setiap bulan aku akan membayarmu 3 yuan. Bagaimana menurutmu? Hitung mundur berakhirnya kontrak. Lu Xuan, kau lihat. Menjadi anjing Chen Mani adalah sesuatu yang didambakan semua orang. Berlututlah sekarang. Dan menggonggonglah agar semua orang dengar. Hanya untuk membuktikan nilaimu bagiku. Apa masalahnya dengan menggonggong 2 kali? Kenapa kau begitu malu-malu? Lagi pula kau hidup di bawah atap orang lain. Kau harus belajar prinsip berlutut demi uang. Tepat sekali. Jika kau menggonggong dengan cukup baik untuk membuatku senang, mungkin aku akan memberimu imbalan beberapa ribu yuan. Hitung mundur berakhirnya kontrak. Nona Chen, kau punya banyak uang bukan? Kau berani memukulku. Selama bertahun-tahun ini, ayahku tidak pernah berani menyentuhku. Aku mengerti sekarang. Kau ingin membela Lu Xuan bukan? Baiklah. Aku akan membiarkanmu membela dia. Kau! Apa kau buta? Tidak bisakah kau melihat? Aku sedang dipukuli. Kau hanya berdiri di sana menonton pertunjukan. Jangan hanya berdiri di sana. Pukul dia balik. Lu Xuan, jika kau masih ingin bekerja di bawahku, berlututlah sekarang juga. Dan menggonggonglah seperti anjing. Berlututlah. Berlututlah.
Berlutut. 3, Berlutut. 2, 1. Lu Xuan, kau telah berbalik melawanku. Masa kontrak 3 tahun telah berakhir. Lu Xuan, apakah kau tahu konsekuensi dari mengkhianatiku? Apakah kau tahu, kau secara pribadi telah membuang kesempatanmu untuk melayani grup Chen seperti anjing? Tapi tahukah kau, bahwa kau sendiri yang telah menghancurkan grup Chen? Chen Mani, kontraknya sudah berakhir. Aku tidak lagi berhutang apapun pada keluarga Chen. Selain itu, progresiamu akan kambuh. The film Semoga was berhasil. translated and Beraninya kau narrated mengutukku. by M Media. Akan kupukul kau sampai mati. Wajahku. Rambutku. Manny, ada apa? Ini penyakit lamaku. Penyakit lamaku. Nona Chen dulunya adalah seorang yang cantik. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Wajahnya dipenuhi kerutan. Dan rambutnya telah memutih sepenuhnya. Ini mengerikan. Progeria. Progeria. Kondisi ini sangat langka. Dikatakan bahwa hanya seni medis Balai Tianyi yang tak tertandingi. Dikombinasikan dengan darah kilin yang bisa menyembuhkannya. Jika tidak, itu adalah vonis mati. Chen Manny, bagaimana rasanya menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri? Ini adalah pembalasan yang pantas kau terima. Lu Xuan. Dasar bajingan, berikan aku setetes darah kilin sekarang juga. Apa kau ingin melihatku mati di sini? Nona Chen, kontrakku dengan keluarga Chen telah berakhir. Di antara kita, tidak ada lagi hubungan apapun. Apa katamu? Beraninya kau menentangku. Jangan lupa, keluarga Chen-ku menyelamatkan nyawamu. Apakah begini caramu membalas budi? Lu Zuan telah menggunakan 3 tahun terbaik dalam hidupnya untuk membalas budi itu. Dia menguras dirinya untuk menyembuhkanmu dan membangun grup farmasi Chen hingga mencapai puncak yang mustahil. Namun kau tidak tahu berterima kasih dan memperlakukannya seperti sampah. Lu Zuan telah melakukan semua yang dia bisa. Dia tidak berhutang apapun padamu. Bukan urusanmu menentukan dia berhutang padaku atau tidak. Lu Xuan, biar ku beritahu sesuatu. Aku benar-benar kesal. Jika kau tidak menyelamatkanku hari ini, aku akan menggunakan otoritas grup Chen untuk memasukkanmu ke daftar hitam di Yangcheng. Aku akan membuatmu mengemis di jalanan. Tak ada yang berani memberimu sedekah. Grup Farmasi Chen adalah pemimpin industri di Yangcheng. Dengan hubungan ke setiap perusahaan besar di sektor ini, jika kau menentang keluarga Chen, kau tidak akan menemukan tempat pelarian di langit maupun di bumi. Lu Xuan, semua yang kau miliki hari ini adalah berkat dukungan grup farmasi Chen. Tanpa mereka kau bukan siapa-siapa. Jangan salah mengira platform sebagai kemampuanmu sendiri. Itu hanya setetes darah kilin. Selama kau menyembuhkanku, aku bisa melupakan masa lalu dan terus memberimu sisa makanan untuk dimakan. Apakah Lu Zuan juga harus diharapkan untuk berterima kasih atas belas kasih dan kebaikanmu yang besar? Chen Manny, terkadang aku benar-benar merasa kau menggelikan. Aku sedang mendisiplinkan anjingku sendiri, bukan tempatmu untuk ikut campur. Chen Mani, tetes terakhir darah kilin sudah disia-siakan olehmu pada anjing itu Xiao Fu. Biar ku beritahu sesuatu. Progresiamu sudah parah dan tak bisa disembuhkan. Tidak ada obatnya. Kau telah memutus jalanmu sendiri untuk bertahan hidup. Kau mencoba menakutiku bukan? Grup Chen-ku baru saja mengembangkan kapsul Baiyao. Jadi kami pasti akan mampu mengembangkan perawatan untuk Progeria juga. Aku yang selama ini mengelola grup Chen. Teknologi farmasi inti, hanya aku yang tahu. Bisakah kita mengembangkan obat Progeria? Aku lebih tahu daripada dirimu. Lu Xuan, hentikan bualan menakut-nakutimu itu. Jika grup Chen tidak bisa melakukannya, aku selalu bisa beralih ke Balai Tianyi. Aku akan segera menjadi murid Balai Tianyi. Benar sekali Manny. Tanpa Lu Xuan, masih ada Tuan Muda Zhao. Pecundang tak berguna itu. Masukkan dia ke daftar hitam segera. Lu Xuan, kau mempermalukanku hari ini. Jangan salahkan aku jika tidak menyisakan jalan keluar bagimu. Aku memasukkanmu ke daftar hitam atas nama grup Chen. Siapapun yang berani menampungmu akan berurusan dengan keluarga Chen-ku. Lu Xuan, grup Chen memegang kekuasaan mutlak di Yangcheng. Siapapun yang berani menentang grup Chen hanya menghancurkan mata pencaharian sendiri. Aku sarankan kau, tunggu saja ajalnya. Tuan Lu,
Ruichem Pharmaceuticals mengundang Anda bergabung. Rumah Sakit Kang Ning ingin menunjuk Tuan Lu sebagai direktur kami. Dan kami berjanji untuk membagi setengah dari semua keuntungan dengan Tuan Lu, Tianeng Pharmaceuticals. Mohon Anda berkenan bergabung Tuan. Selama Tuan Lu bersedia, saya siap untuk mundur demi Anda segera dan melepaskan posisi saya sebagai ketua. Kalian semua, apakah kalian semua sudah gila? Apakah kau bahkan tahu apa yang kau lakukan? Untuk sampah yang tidak berguna ini, kau menentang keluarga Chen. Apakah kau tidak takut menyinggung seluruh grup Chen? Betapa piciknya. Grup farmasi Chen memiliki pengaruh yang luas, harga saham yang stabil, dan nilai pasar yang melonjak. Itu hanya karena pemimpinnya bernama Lu Xuan. Tanpa Lu Xuan, grup Chen hanyalah cangkang kosong. Kalian semua, The film was beraninya translated kalian and menentangku. narrated by Aku M akan membuat Media. kalian semua membayar mahal untuk ini. Nona Chen, Anda seharusnya memikirkan bagaimana menjaga agar grup Chen tidak hancur. Tuan Lu, datanglah ke rumah sakit Kang Ning. Apa itu rumah sakit Kang Ning? Datanglah ke farmasi Tianeng sebagai gantinya. Tuan Lu, Ruichem Pharmaceuticals adalah pilihan terbaik Anda. Aku menghargai tawaran baik dari kalian semua. Namun, aku sudah membuat rencanaku sendiri. Tapi tenang saja. Aku akan tetap menjaga kerjasama profesional kita. Adik seperguruan, ayo pergi. Lu Xuan, jika kau berani melangkah satu langkah lagi keluar dari pintu ini, jangan pernah berpikir untuk kembali ke grup Chen. Menjengkelkan sekali. Kau tidak tahu berterima kasih. Penampilanku. Lu Xuan. Dia benar-benar berani mengabaikanku. Setelah aku sembuh, aku tidak akan pernah membiarkan dia lolos dari ini. Manny, progreriamu semakin memburuk. Mengapa kau tidak menelan egomu dan pergi memenangkannya kembali? Aku mengemis padanya. Tidak akan pernah. Tepat sekali. Manny, ayahku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan obat ini dari Balai Tianyi. Itu bisa memperlambat progeria Anda. Ambillah. Aku merasa lebih baik sekarang. Tuan Muda Zhao memang layak dengan reputasi Balai Tianyi. Tidak disangka kau memiliki obat ajaib seperti itu. Ini hanya pil sederhana. Balai Tianyi sudah berjanji padaku. Asalkan aku bergabung dengan mereka, kepala balai akan menjadikanku murid pribadinya dan mengajariku seni medisnya. Apakah itu berarti kau mungkin akhirnya punya kesempatan untuk mengambil alih Balai Tianyi dan menjadi Tuan Muda Balai? Manny Lu Xuan hanyalah pembual besar. Tuan Muda Zhao jauh lebih hebat daripada pecundang itu. Sekarang setelah Lu Xuan pergi, kenapa tidak biarkan Tuan Muda Zhao menggantikannya? Di grup Chen, Tenang saja Manny. Selama aku bersama grup Chen, itu tidak akan pernah runtuh. Itu hanya akan terus berkembang. Besok ikutlah denganku ke Balai Tianyi. Aku akan meminta kepala balai menyembuhkan progreriamu. memangnya Lu Xuan pikir dia siapa? Beraninya dia mempermalukanku di depan umum hari ini. Setelah aku sembuh, aku akan membuatnya berlutut di depanku dan meminta maaf. Kakak seperguruan, selamat datang kembali di Balai Tianyi. Mari kita minum lagi. Sutong. Kita sudah cukup. Kita tidak bisa minum lagi. Kakak seperguruan, aku mencintaimu. Jangan pergi, kumohon. Aku berjanji. Tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuan-tuan, grup Chen saya bersedia menangani mereka berdua untuk Balai Tianyi. Setelah ini selesai, kuharap kakak seperguruan mau mengobatiku. Kakak seperguruan,
Apakah kau salah orang di sana? Salam Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Kau bilang Lu Xuan adalah Tuan Muda. Kau baru menyadarinya sekarang. Lu Xuan memiliki darah kilin dan keterampilan medis yang tak tertandingi. Dia tinggal di sisimu selama 3 tahun, tanpa mempedulikan biaya bagi esensi vitalnya sendiri, hanya untuk mengobati progresmu. Namun kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kau benar-benar bodoh, mustahil. Ini mustahil. Kau berbohong. Jika Lu Xuan adalah Tuan Muda Balai Tianyi, mengapa dia menghabiskan 3 tahun sebagai orang rendahan di grup Chen? Kau melebih-lebihkan ini. Jika Lu Xuan benar-benar memiliki status itu, apakah dia akan bersedia untuk tetap berada di sisi manis selama 3 tahun, menanggung hinaan dan penghinaan selama 3 tahun penuh, tanpa bereaksi sama sekali? Dalam 3 tahun itu, dia mengubah grup farmasi Chen menjadi pemimpin industri medis yang Cheng. Kau menyebut itu sebagai orang yang bukan siapa-siapa. Chen Mani. Pernah pikir kenapa Tuan Chen tua sangat menghargai? Kakak seperguruanku begitu tinggi. Aku. Apa yang perlu dipikirkan? Ayahku hanya menaruh hormat padanya, karena Lu Xuan adalah pelayanku. Itulah satu-satunya alasan dia membantunya. Cukup. Kau berani membentakku. Aku hanya menahanmu sebelumnya. Karena aku punya perjanjian dengan keluarga Chen. Chen Mani, hentikan sikap nona manjamu itu. Aku tidak punya hubungan lagi dengan grup Chen. Mulai sekarang kita hanyalah pesaing. Aku akan memberikan satu syarat. Grup farmasi Chen akan segera menghadapi masalah besar. Pikirkan konsekuensinya. Kau pembawa sial. Ayah, ada apa? Sial, saham perusahaan telah mencapai batas bawah. Perusahaan-perusahaan besar membuat masalah di pintu masuk kantor, menuntut untuk membatalkan pesanan mereka. Saya memperkirakan perusahaan akan kehilangan lebih dari 3 miliar. Apa? Mani, apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada perusahaan. Jika aku tidak salah, apakah ada banyak klien yang membatalkan pesanan? Dan saham grup Chen telah menyentuh batas bawah. Kau yang penuh kebencian. Apakah ini perbuatanmu? Betapa hinanya. Itu karena para pemimpin bisnis telah menilai situasinya. Mereka tahu bahwa begitu Lu Xuan pergi, kerajaan Qin akan runtuh. Mereka hanya keluar lebih awal untuk menghindari kerugian. Mereka hanya memotong kerugian dan pergi lebih awal. Aku tidak punya waktu untuk membuang napas padamu. Lu Xuan, dengarkan baik-baik. Kau tidak lebih dari seekor anjing yang kupelihara. Kemampuanku 100 kali lebih besar darimu. 10.000 kali lebih besar. Tanpamu, grup Chen hanya akan semakin berkembang. Mani, Kakak seperguruan, ada apa? Apakah kau merasa enggan? Tidak. Bagaimanapun grup Chen ini adalah sesuatu yang kubangun dengan tanganku sendiri. Melihatnya hancur seperti ini, aku tidak bisa menahan rasa sesal. Kakak seperguruan, bahkan tanpa grup Qin, kau masih memiliki Balai Tianyi. Di sini, kau bisa benar-benar memamerkan bakat emo, tanpa ada yang menghalangimu. Dan aku akan mendukungmu dari balik bayang-bayang. Sultan. Setelah pembatalan dari grup Chen, perusahaan farmasi itu dengan cepat mencari kemitraan denganku. Nilai dari kontrak-kontrak ini diperkirakan lebih dari 5 miliar. Saat waktunya tiba, akan kubuat mereka menandatanganinya atas namamu. Atas namaku. Kakak seperguruan, tidakkah kau takut kalau aku mungkin menikahmu dari belakang dan membawa kabur uangnya? Siapapun mungkin mengkhianatiku, tapi kau tidak akan pernah. Konferensi medis 10 tahunan sudah semakin dekat. Aku harus memberikan segalanya untuk memastikan Balai Tianyi kita hidup sesuai reputasi menyembuhkan dunia. Ayah, apa yang terjadi? kamu gadis pembangkang. Lihat kekacauan yang kamu buat. Ayah, kenapa ayah memukulku? Kamu masih harus bertanya. Lihat saja sendiri. Perjanjian pemutusan kontrak. The Ayah, film was translated itu and hanya bisnis narrated kecil. by M. Kehilangan mereka tidak akan berdampak nyata pada grup Chen kita. Ini adalah awal dari runtuhnya kepercayaan publik. Anjloknya harga saham sudah menjadi tanda peringatan. Tidakkah kamu mengerti itu? Aku bertanya padamu, di mana Lu Xuan? Dia sudah mengundurkan diri dan tidak akan bekerja di sini lagi. Ayah,
Sudah berapa lama kamu berniat menyembunyikan ini dariku? Seluruh perusahaan dipenuhi dengan gosip. Semua mengatakan bahwa kamu yang memaksa Lu Zuan keluar. Aku sudah memperingatkanmu berulang kali untuk memperbarui kontraknya. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Para pengkhianat itu benar-benar bergosip di belakangku. Jika aku tahu siapa mereka, aku akan memecat mereka semua. Apa katamu? Paman tolong jangan marah. Ini benar-benar bukan salah Mani. Ini semua salah Lu Zuan. Si bodoh yang sombong dan mementingkan diri sendiri itu. Beritahu semua orang grup Chen sukses. Berkat dia. Sama sekali tak ada hubungannya denganmu atau Mani. Paman, Tuan Muda Zhao akan segera memasuki Balai Tianyi. Dia pasti bisa mengambil alih posisi Lu Xuan dan memikul tanggung jawab ini. Bergabung dengan Balai Tianyi. Apa kau bahkan tahu seperti apa status Lu Zuan di Balai Tianyi? Pecundang tak berguna sepertimu, yang tidak tahu diri, berani membandingkan dirimu dengannya. Dalam setengah bulan konferensi medis akan dimulai. Itu satu-satunya kesempatan keluarga Chen bangkit. Aku tidak peduli apa yang harus kau lakukan. Bawa Lu Zuan kembali ke sini. Minta dia mewakili grup Chen kita di acara itu. Lagi pula, mulai sekarang jangan bawa teman-teman tidak bergunamu ke perusahaan. Jika aku melihat mereka di sini lagi, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kaki mereka. Di dalam hatimu, apa aku takkan pernah sebanding dengan Lu Xuan? Mani, Paman hanya bicara karena marah. Bukankah masih ada aku dan Wan Ting? Kami adalah tangan kananmu. Konferensi medis dalam setengah bulan lagi. Sangat penting bagi grup Chen. Sampaikan perintah ini. Grup farmasi Chen kita akan dalam waktu 15 hari mengembangkan obat baru. Aku akan menginjak Lu Xuan di bawah kakiku agar dia tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Jenis virus baru telah ditemukan di Yangcheng dan lebih dari 3.000 orang telah terinfeksi. Mereka yang terinfeksi menderita mual, muntah, demam. Dan virus ini sangat menular, mampu menyebar melalui air liur dan udara. Para ahli telah menamai virus ini virus nomor 7. Organisasi kesehatan di mana-mana sedang mencari obatnya, namun belum menemukan hasil apapun. Sebagian besar masyarakat telah menaruh harapan mereka pada konferensi medis dalam 10 hari, pada konferensi medis untuk menahan virus nomor ke-7. Itu menakutkan. Dalam 3 hari yang singkat, ribuan orang telah terinfeksi. Jika kita tidak mengembangkan pengobatan yang sesuai segera, seluruh Yangcheng akan jatuh. Masih ada 10 hari tersisa. Ada cukup waktu. Kakak seperguruan, mengembangkan obat baru dalam 10 hari. Terlalu sulit. Selain itu, kita tidak tahu cara mengobati gejalanya. Menyelamatkan nyawa adalah tugas Balai Tianyi. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin banyak orang yang akan terinfeksi. Sepertinya, kita harus memberikan segalanya. Kakak seperguruan, kau tidak akan menggunakan esensi darahmu sendiri untuk membuat obat itu kan? Tidak. Aku tidak setuju. Kau sudah merusak fondasimu saat kau menggunakan darah kilin untuk mengobati Qin Mani. Jika kau menggunakan esensi darahmu lagi, kau akan menderita kerusakan permanen. Adik seperguruan, perbedaan terbesar antara Balai Tianyi dan perusahaan farmasi lainnya adalah Balai Tianyi tidak didorong oleh keuntungan. Aku hanya mengorbankan setetes esensi darah. Namun aku bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Menjunjung etika medis. Virus itu merajalela. Wabah sedang mengganas. Dan publik berada dalam kepanikan. Jika kita tidak mengembangkan obat baru sekarang, aku takut seluruh bangsa akan jatuh ke dalam teror. Konferensi medis hari ini seharusnya menjadi pameran inovasi yang beragam. Namun semua orang hanya berfokus pada obat pencegahan wabah. Sejak wabah ini merebak, Tianheng telah menginvestasikan sumber daya manusia, material, dan finansial yang signifikan. Tetapi beberapa upaya penelitian semuanya The gagal. film was translated Sepertinya kita and hanya bisa narrated by menaruh harapan M-Media. pada Tuan Lu. Lu Zuan dan Lin Shutom dari Balai Tianyi telah tiba. Tuan Lu, Anda akhirnya datang. Jika Anda tidak datang, kami pasti sudah mulai berkelahi. Semua pria ini adalah tokoh terkemuka. Urusan apa yang mungkin memerlukan kehadiranku?
Tentu saja ini mengenai obat untuk mencegah virus No7. Melihat ke seluruh Grazier, aku takut hanya Tuan Lu yang punya solusinya. Kalian para pria benar-benar memiliki mata yang tajam untuk bakat. Obat baru itu sudah dikembangkan oleh kakak seperguruanku. Apel. Tuan Lu, ini adalah tujuan yang akan menguntungkan semua orang. Apakah obat pencegahan ini akan dirilis pada konferensi medis malam ini? Aku ingin tahu apa nama obat baru ini dan berapa harganya. Farmasi Ruicheng saya bersedia memproduksi obat baru tersebut berapapun biayanya. Tolong Tuan Lu beri aku kesempatan. Omong kosong yang dia katakan ini benar-benar kau percayai. Hanya grup farmasi Chen milikku yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan obat baru untuk memerangi epidemi. Chen Mani, mengapa kau ada di sini? Aku di sini tentu saja untuk menghadiri konferensi medis 10 tahunan grup Chen. Jika Lu Xuan bisa datang, mengapa aku tidak bisa? Nona Chen, konferensi medis hari ini adalah tentang pencegahan wabah. Tolong jangan membawa dendam pribadi Anda ke dalam konferensi ini. Memang benar, Nona Chen, Tuan Lu sedang bekerja demi keselamatan dan kesejahteraan ribuan keluarga. Sekarang bukan waktunya bagi Anda untuk menyelesaikan masalah pribadi. Nona Chen, jika Anda tidak ada urusan lain, silakan pergi. Jangan membuat masalah di sini. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Apakah putri dari grup farmasi Chen adalah seseorang yang bisa kau usir begitu saja? Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan bergantung pada Lu Xuan, kau bisa terbang ke langit? Begitukah? Chen Mani, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika tidak, jangan buang waktu semua orang di sini. Tentu saja saya punya sesuatu untuk dikatakan. Semua orang sepertinya lupa bahwa grup farmasi Chen saya adalah perusahaan terkemuka di Yangcheng. Memiliki banyak formula rahasia dan teknologi farmasi yang dipatenkan. Namun Lu Xuan yang telah dinafkahi oleh keluarga Chen saya tidak hanya gagal menunjukkan rasa terima kasih, tetapi juga menggunakan teknologi farmasi keluarga saya untuk menipu orang di luar. Chen Mani, kau membuat tuduhan yang tidak berdasar. Resep keluarga Chen jelas dibawa oleh kakak seperguruanku dari Balai Tianyi. Apakah itu tuduhan tak berdasar atau bukan? Kau akan segera mengetahuinya. Lu Xuan, anjing tetaplah anjing. Jangan pernah bermimpi untuk membalikan keadaan dan menjadi tuan. Semuanya silakan lihat. Ini adalah obat baru yang dikembangkan oleh grup Chen saya untuk memerangi epidemi granul Jinhua. Mungkinkah grup farmasi Chen benar-benar telah mengembangkan obat baru? Jika obat ini dapat benar-benar mengendalikan wabah, grup Chen akan menghapus rasa malunya dan tetap menjadi kekuatan terdepan di Yangcheng. Saya harus katakan, Nona Chen, bagaimana Anda bisa begitu tenang? Sepertinya Anda punya rencana cadangan. Tuan-tuan, Nona Chen akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Jika kalian menjauhkan diri dari Lu Xuan sekarang, kami akan mengizinkan kalian melanjutkan kerjasama dengan grup Chen kami. Ada apa kakak seperguruan? Formula untuk granula ini, mengapa sangat mirip dengan kapsul Baiyao? Mungkinkah granul Jinhua ini dikembangkan sebagai perbaikan dari kapsul Baiyao? Lalu bagaimana jika memang begitu? Lu Xuan, kapsul Baiyao, meskipun kau yang mengembangkannya, patenya milik keluarga Chen saya. Aku akan menggunakannya sesukaku. Meskipun kau membuat perbaikan, tapi kapsul Baiyao awalnya ditujukan untuk mengobati sindrom hemofresh, bukan virus No7. Dengan melakukan ini, kau sebenarnya membuat gejala epidemi semakin buruk. Lu Xuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku melihat kau hanya cemburu dan secara jahat memfitnah pencapaian penelitian kami. Kakak seperguruanku adalah pria dengan integritas medis. Selain itu menyelamatkan nyawa adalah masalah yang serius. Dia mengembangkan kapsul Baiyao, jadi dia secara alami memahami farmakologinya. Lu Xuan, jika kau tidak yakin, maka hasilkan obat baru dan buktikan. Chen Mani, aku memberi grup Chen kesempatan. Aku tahu kau sedang berjudi, tapi jika kau kalah dalam taruhan hari ini, grup Chen akan menghadapi kebangkrutan total. Sebaiknya kau pikirkan ini matang-matang. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Lu Xuan, aku katakan padamu hari ini, kesuksesan grup Chen saat The ini film was translated sama and sekali narrated tidak ada by hubungannya M dengan Lu Media. Xuan. Mani, kali ini kita telah mempertaruhkan seluruh masa depan grup Chen untuk hal ini. Taruhannya cukup besar. Apakah kau yakin kita akan menang? Jangan khawatir. Butuh 3 tahun penuh bagi Lu Xuan untuk meneliti kapsul Baiyao.
Formula ini adalah yang terbaik yang pernah ada. Aku menolak percaya. Dalam waktu setengah bulan saja, dia bisa mengembangkan obat lain. Lu Xuan, berhenti bersikap pengecut. Dan keluarkan obat barumu. Kakak seperguruan. Ini adalah kapsul mapel merah, obat terbaru yang dikembangkan oleh Balai Tianyiku. Setelah meminumnya, dalam waktu setengah jam, gejala pasti akan mereda. Dalam 10 hari. Sembuh total. Lu Xuan, siapapun bisa menyombongkan diri. Apakah ini membual atau bukan? Mari kita uji. Kebetulan di lantai bawah, ada beberapa pasien yang dikarantina. Seseorang. Bawa kedua obat ini ke bawah. Cari 2 pasien. Dengan gejala yang sama, dan minta mereka meminum dosis masing-masing. Granul Jinhua kami. Sudah kami uji. Dan efek penurun panasnya sangat luar biasa. Tunggu saja untuk mengakui kekalahanmu. Tak paham ini cuma atasi gejala bukan akar masalah. Lagi pula efek penurun demam yang kau bicarakan tidak disebabkan oleh virus Note 7, sehingga tidak memiliki nilai klinis. Lu Xuan, aku melihat satu-satunya hal yang tajam darimu. Hanyalah lidahmu. Saya memberikan kedua pasien itu 2 obat berbeda, satu untuk masing-masing. Kapsul mapel merah telah efektif menekan demam tinggi. Kondisi pasien sudah stabil. Dan bagaimana dengan pasien lainnya? Pasien yang meminum granul Jinhua mengeluarkan keringat dingin, pingsan, dan bahkan mengalami koma. Menderita shock 2 kali. Apa? Apel. Bagaimana itu mungkin? Kau pasti berbohong. Kami tidak menyaksikan pasien yang meminum obat tersebut. Tentu saja kau bisa mengatakan apapun yang kau inginkan. Tepat sekali. Hasil tes ini tidak meyakinkan. Siapa yang bisa membuktikan bahwa itu kapsul mapel merah yang bekerja? Saya bisa membuktikannya. Siapa ini? Ayah. Bagaimana ayah bisa memihak orang luar? Gadis pembangkang. Apakah kau benar-benar ingin melihat grup Chen runtuh sebelum kau mengakui kesal INMU? Seluruh proses pengujian disiarkan secara langsung. Kerusakan pada grup Chen sangat parah. Grup Chen telah dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Siaran langsung itu. Dengan merebaknya epidemi, ini menyangkut keselamatan seluruh bangsa. Publik berhak untuk tahu. Lu Xuan, kau sangat hina. Diam. Tuan Chen, apa yang sedang Anda lakukan? Lu Xuan, aku tahu semua yang Mani lakukan padamu. Aku pasti akan menebusnya padamu. Sekarang perusahaan-perusahaan besar datang ke grup C untuk memutuskan kontrak mereka. Grup Chen menghadapi tuntutan kompensasi yang sangat besar. Aku memohon padamu, tolong bantu keluarga Chen sekali lagi. Tuan Chen, setelah 3 tahun berkorban, mengapa saya tidak ingin melihat keluarga Chen makmur? Tetapi putri kesayangan Anda, bagaimana dia memperlakukan saya? Putriku sangat tidak pengertian. Aku telah membawa kontrak baru. Selama kau bersedia kembali ke grup Chen, aku berjanji akan memberimu 50% saham. Kau masih memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Shen Mani telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Keluarga Chen ini harus menerima hukuman yang setimpal. Keluarga Chen sudah tamat. Tamat. Ayah. Lu Xuan, kau tidak tahu berterima kasih. Bagaimana mungkin grup Chen kita bisa lebih rendah darinya? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Chen Mani, kau masih menolak untuk bertobat. Di dalam kapsul mapel merah. Kau masih belum menyadari kesalahanmu. Apel, esensi Vitang, menggunakan darah sebagai obat. Tidak heran hanya butuh 10 hari untuk mengembangkan kapsul mapel merah. Hati seorang tabib itu penuh kasih. Kehilangan esensi Vitang adalah cedera parah bagi tubuh. Tuan Lu membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan rakyat negeri ini. The Lu film Xuan, was translated and bajingan, narrated kau by rela M pakai Media. esensi vitalmu demi orang asing. Progeria saya bisa disembuhkan hanya dengan setetes darah kilin. Mengapa kau tidak memberikannya padaku? Apel. Prageriamu belum sembuh.
selama masa kontrak. Progeriamu seharusnya sudah sembuh total. Tuan Chen, selama masa kontrak Anda putri Anda menggunakan tetes terakhir darah killing untuk menyelamatkan anjing milik Xiao Fu, menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan untuk sembuh. Jika Anda menghitung waktunya, progerianya seharusnya kambuh sekarang. Bodar. Bodar. Ayah. Ayah. Lu Xuan. Kau bajingan. Tubuhku. Penampilanku. Rambutku. Dosa surga. Mungkin bisa dimaafkan, tapi dosa yang dibuat sendiri tidak menyisakan jalan untuk bertahan hidup. Di mana obatnya? Bukankah kau punya obat untuk menekan progeria? Cepat beri aku satu lagi. Obat itu dibeli ayahku dengan harga mahal. Hanya ada satu. Balai Tianyi, benar, Balai Tianyi. Tuan Muda Zhao, Anda sudah diinisiasi ke dalam Balai Tianyi bukan? Pergilah dan mohon pada kepala balai untuk menyelamatkan hidupku. Aku sudah memverifikasinya. Lu Xuan adalah tuan muda Balai Tianyi. Aku tidak bisa masuk ke Balai Tianyi. Kalian semua. Lu Xuan, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Jika kau menawarkan setetes darah kilin lagi, maukah kau menyelamatkanku? Aku bisa jati anjingmu. Aku bisa menggonggong seperti anjing. Aku bahkan bisa mengambilkan sepatumu untuk menghiburmu. Anda tidak sadar bahwa Anda salah. Anda hanya tahu bahwa Anda akan segera mati. Lu Xuan, bukankah kau selalu menginginkanku? Asalkan kau menyembuhkanku, aku bisa tidur denganmu. Tetes terakhir darah killing sudah disia-nyiakan oleh Anda. Saya tidak lagi memiliki darah killing pada diri saya. Yang saya miliki hanyalah esensi vital. Kapsul mapel merah akan segera diproduksi massal dan dijual di semua apotek besar. Jika ada di antara kalian yang berminat, silakan hubungi adik seperguruan saya. Baiklah. Adik seperguruan, ayo pergi. Lu Xuan, jangan pergi. Zhao Fu, jangan tinggalkan aku sendirian. Pergi dari sini kau makhluk buruk rupa. Kau tidak benar-benar berpikir aku menyukaimu kan? Yang kuinginkan hanyalah pengaruh keluargamu. Sekarang setelah kau berubah menjadi hantu seperti ini, siapa yang mau padamu? Kalian semua, Tuan Muda Zhao, sebaiknya kita segera pergi. Tetap di sini. Hanya membawa nasib buruk. Kalian semua. Tuan Lu. Presiden Wang, apakah ada masalah? Chen Mani telah mengakhiri hidupnya sendiri.